Alhamdulillah Al-Karimul Mannan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan turibu biha lisan amma tadammul hajar mustasdiqi biha wal i'lan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma huwa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, insyaallah wa dimanapun antum berada, saya doakan mudah-mudahan antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari segala macam penyakit dan virus di mana pada hari ini sudah mulai merebah ke seluruh negara, bahkan di Indonesia termasuk negara yang terkena virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua, menjaga anak tetangga kita, keluarga kita, semuanya dijaga daripada virus corona. Kalau toh memang harus ada yang kena, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai kifarat bagi dosanya dan sebagai sebab menjadikan ia mendapatkan mati dalam mati syahid dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana biasa, saya setiap malam saya membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, diringkas dari kitab Ihya Ulumuddin dengan kitab yang disebut Mursyidil Amin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh Syekh Abdul Segaf, man lam yutali ihya falaysa lahul haya. Orang yang tidak membaca kitab Ihya maka dia enggak punya malu. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menganggap dirinya sudah benar padahal secara etika, secara tasawuf dia belum benar. Maka Ihya lah yang bisa menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mau mendengarkan. Saya hanya bisa membacakan saja, menyampaikan saja apa kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan dari sekian banyak pendengar wadi ada yang mau mengamalkan apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan daripada perkataan Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita membahas tentang dampak positif dan negatifnya orang yang menikah. Malam kemarin Imam Ghazali memberikan satu gambaran bahwa nikah itu adalah suatu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya fankihul ayyama minkum, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang yaquluna rabbana hab lana min azwajin wa dhurriyyatin qurrata a'yun. Itu adalah Al-Qur'an sangat kuat mendorong supaya umat ini menikah. Ya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka bukan dari kelompokku, dari golonganku. Artinya orang itu bukan dari kelompok Nabi, Nabi gak bakal ngasih syafaat sama dia. Nah itu positifnya. Tapi juga Imam Ghazali menyebutkan hadis ya tentang negatifnya nikah. Kata beliau salah satunya, khairun nasi ba'dal mi'atain al-khafiful hadi. Orang yang paling baik setelah tahun 200 Hijriah waktu itu, ya sekarang udah 1440. Orang yang paling baik nasibnya setelah tahun 200 Hijriah adalah al-khafiful hadi. Orang yang enteng, ringan, orang yang gak punya anak, gak punya istri dan tidak punya anak, hanya dia sendiri dalam hidup ini. Nah, itu lebih baik ketimbang orang yang punya anak dan punya istri. Itu juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ghazali, nah semua hadis ini hadis yang mendorong orang untuk menikah, padilahnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, juga hadis yang kalau ada orang tidak mau menikah tujuannya ini, silakan kau pilih itu dirimu sendiri. Ya, itu kemarin kita bahas sudah. Sekarang Imam Ghazali lebih mendetail lagi. Kata beliau, apa sih dampak positif orang menikah dan apa dampak negatif orang menikah? Maka dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya dampak positif orang menikah itu ada 4. Kata beliau, faslun fi fawaid nikah hiya katsiratun. Faedah nikah banyak. Ya. Paminha al-waladus salih wa kasratus syahwah wa tadbirul manzil wa kasratul ashirah wa thawal mujahadah fil qiyam bi nafaqatihim. Ya. 5 pada nikah.
Ini dari sekian banyak fadilah nikah dalam kitab Ulumuddin yang diringkas Imam Ghazali, yang paling penting adalah keutamaan dampak positif orang menikah. Yang pertama kali adalah supaya mendapatkan anak yang soleh. Kenapa demikian? Karena anak soleh itulah yang bakal bisa membantu kita selamat di akhirat. Nabi SAW bersabda, kullu idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila manusia mati maka terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, dan juga kalau kita punya anak belum balik, dia meninggal, ya itu yang bakal menjadi syafaat bagi kita. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam, dia tidak pernah ketawa. Saking takutnya sama Allah, selalu menangis, sedih terus, takut sama Allah. Nah, pada satu saat beliau punya anak 7 tahun, masuk kamar mandi, jatuh dan meninggal. Baru tertawa. Kata orang-orang, ya kau gila, kau tidak pernah tertawa, tapi anakmu mati justru kau tertawa. Dia bilang, ini anak inilah yang bakal memberi aku minum di saat aku kehausan di padang mahsyar. Anak inilah yang bakal memberikan syafaatku ketika aku di padang mahsyar. Jadi kau gembira, aku tidak memakan amalku, aku nggak punya amal apa-apa, tapi dengan anak ini aku yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan syafaat kepadaku dengan anak ini. Nabi nggak mungkin bohong. Ya, nah itu salah satu keberuntungan kita kalau menikah. Tapi kita jangan berharap kita punya anak mati ya. Nah, kira-kira itulah salah satu padilahnya. Salah satu padilah niat itu adalah bagaimana, salah satu niat nikah itu bagaimana kita punya anak soleh. Itu satu. Yang kedua, wakasratu syahwah, dan bisa menundukkan syahwat kita. Manusia itu Allah beri ya rasa syahwat. Syahwat adalah kecenderungan laki-laki ingin berbuat ya, tertarik pada perempuan, syahwat. Itu sebetulnya ya, syahwat itu positif, baik. Karena orang kalau tidak punya syahwat itu nggak boleh punya anak. Ya. Ya, Kang Mufti itu bisa lahir karena ibu dan bapaknya punya syahwat. Lahirlah Kang Mufti. Kalau cuma ibu nggak punya syahwat, nggak mungkin lahir, ya nggak? Artinya sebetulnya syahwat itu Allah ciptakan untuk membantu manusia bagaimana dia bisa berhubungan suami istri dan lahirlah anak. Sebetulnya itu sebetulnya. Nah, cuman dibikinlah satu aturan undang-undang supaya halal. Ya, adalah hukum akad nikah. Ya, tujuan nikah itu salah satunya adalah untuk mengendalikan syahwat kepada yang halal. Ya, karena orang kalau sudah menikah itu lebih terjaga ketimbang belum menikah. Coba aja bayangkan ya. Apalagi sekarang zaman begitu bebas, begitu gampang, masya Allah. Anak-anak muda kita banyak yang korban hamil di luar nikah, udah biasa di kampung kita, di mana-mana, masya Allah. Nah itu salah satunya Islam mengajarkan kepada kita. Kalau kau sudah punya anak balik dewasa, kawinkan. Karena dengan kawin itu terjagalah separuh agamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat nikah ada tadbirul manzil. Rumah kita bisa terurus. Kita sebagai laki-laki bekerja, berangkat pagi pulang sore, rumah gak ada yang ngurus. Tapi ketika kita punya istri, diurus rumah kita, bikin masakan, bikin makanan buat kita, diurus rumah, dijaga. Itu salah satu padilah nikah. Yang keempat, salah satu padilah orang menikah dampak positifnya adalah wakasratul ashirah, memperbanyak keluarga, memperbanyak anak supaya banyak orang yang menyembah Allah. Ya. Kata Nabi SAW, tazawwadul wadud, menikahlah kalian dengan anak dan perempuan yang banyak anak. Fa inni mubahim bikum yaumil qiyamah, wa inni mubahim bikum yaumil qiyamah. Karena aku besok hari kiamat akan membanggakan kalian di hadapan Allah. Umatku banyak, umatku paling banyak. Ya Allah, lihat umatku, mubahim bikum yaumil qiyamah. Ya, kita kalau menikah tujuannya supaya anak kita banyak, keluarga kita banyak, akhirnya banyak orang yang menyembah Allah. Ya, dan meneruskan perjuangan Rasulullah, dan Rasul bangga kepada anak-anak kita. Itu salah satu padilah nikah. Yang kelima, kata Imam Ghazali, salah satu padilah orang menikah adalah wathawabul mujahadah fil qiyami binafaqatihim. Ya, pahala berjuang mujahadah di dalam kita memberikan nafkah kepada keluarga kita.
Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis mengatakan inna dzunub ya minad dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa ham fi talabil ma'isyah. Ada dosa ya, ada beberapa dosa, satu dosa yang tidak Allah ampuni dosa tersebut kecuali dengan kita capek memikirkan tentang mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Ya. Jadi kalau kita sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga kita harus bahagia. Karena dengan kita capek mencari nafkah untuk keluarga kita, Allah ampuni dosa kita. Yang tidak Allah ampuni dengan puasa, tidak dengan sholat, tidak dengan zakat, tapi Allah ampuni dengan kita mencari ma'isyah untuk keluarga kita. Maka kata Imam Ghazali, salah satu fadilah orang menikah adalah wa thawabul mujahadah fi talabil ma'isyah, yaitu pahala kita berjuang mencari ma'isyah, kehidupan nafkah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu pahalanya luar biasa karena ada dosa yang tidak Allah ampuni kecuali dengan berkeringat kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Nah, itu 5 fadilah yang sangat positif sekali dalam orang yang sudah menikah. Lalu kata Imam Ghazali, tapi wa afatun nikah, afat atau bahaya negatifnya menikah ya ada 5 juga. Ya. Fadilahnya 5, bahayanya 5 juga. Apa itu ya Imam? Kata beliau, wa min afatin nikah ayyasuru 'alal infaq min halal wa talabuhu wajib. Ya. Salah satu afat nikah itu adalah ketika kita sudah menikah, maka kita diwajibkan untuk mencari yang halal. Talabul ma'isyah halal, hukumnya wajib. Talabul halal wajibun, mencari sesuatu yang halal wajib. Dan mencari yang halal itu susah, sulit. Kita mesti bekerja, banting tulang. Kalau kita dagang mesti yang jujur, sulit. Ya. Nah, itu risiko kita. Kalau kita menikah ya harus kita mencari yang halal dan harus capek bekerja atau dagang yang jujur, kira-kira halal. Dan ini berat, sulit katanya. Tidak sembarang orang bisa. Ya. Itu satu kesulitan menikah. Salah satu kesulitan orang sudah menikah, mencari sesuatu yang halal, dan mencari yang halal itu sangat sulit sekali. Ya, apalagi di zaman sekarang di mana hampir setiap sisi pekerjaan itu tidak jarang di situ ada yang haram. Apalagi orang berdagang, kadang-kadang ada ghishnya, ada menipunya, lain sebagainya, ada janji bohongnya, ada banyak. Nah, bagaimana supaya kita bekerja dapat yang halal? Nah, itu berat, sulit. Ya. Nah, itu salah satu afat nikah. Nah, beda kalau kita sendirian kan. Kalau kita nggak punya anak, nggak punya istri, kita nggak makan nggak masalah ya nggak. Kita sendiri kok. Ya nggak. Kita cukup duduk di masjid saja, tahajud saja, qiyamul lail, baca salawat, baca Quran. Ya, kita nggak makan, kita sendiri nggak yang menangis. Kalau kita punya anak kan nggak. Kita harus bekerja untuk istri kita. Anak kita menangis pengen jajan, harus kita wajib kita pergi. Oh berat ya, jangan menikah kalau berat. Ya, jangan punya istri kalau berat. Kalau punya istri resikonya harus bekerja, kalau harus mencari yang halal. Ya, salah satu afat menikah. Yang kedua adalah ya tidak bisa mendirikan hak-hak kita sebagai suami kepada istri. Apa hak suami pada istri adalah al-luzum husnul ihtimal wa rifq bihin. Ya, salah satu hak kita sebagai suami kepada istri kita adalah kita ini selalu berbuat baik, ihsan, wa rifq bihim, dan lembut kepada anak istri kita. Ya, jadi Nabi mengajarkan kepada kita salah satu hak kita sebagai kewajiban kita sebagai suami, di samping kita ngasih nafkah, juga kita harus berbuat baik, lembut, halus kepada mereka, anak-anak kita dan istri-istri kita. Jangan sembarangan bentak-bentak dan jangan gampang marah-marah. Kita boleh saja marah, boleh saja bentak, tapi berarti kita tidak bisa memberikan hak dengan baik. Ya, luzum al-ihtimal wa rifq bihim. Ya, kalau kita nggak bisa berarti itu afat, sudah penyakit. Ya, wahada katanya kita Imam Ghazali, la yakwi alaihi ilal aqwiya, dan ini tidak bisa mendirikan ihsan kepada keluarga kita kecuali orang-orang baik, orang-orang yang kuat prinsipnya, kuat kesabarannya, kuat nahan nafsunya, baru mereka yang bisa rifq.
Orang yang bisa berbuat baik, halus, lembut kepada keluarga hanya orang-orang kuat saja. Ya. Seorang suami kalau pengen istrinya takut pada dia, bisa jadi diktator, bisa. Kau harus nurut sama gua, kalau enggak pergi. Nah, bisa saja kita diktator namanya. Jadi istri kita takut sama kita bukan karena sayang, bukan karena cinta, tapi karena takut. Nah, itu enggak baik. Diktator namanya. Yang paling baik adalah istri kita sayang kepada kita karena kelembutan, ya, keindahan, kesejukan yang kita berikan kepada mereka. Tenang, mereka hidup nyaman bersama kita. Itu yang paling susah. Kata Imam Ghazali, tidak bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang kuat. Arti kuat bukan kuat badannya, tapi kuat prinsipnya, kuat istiqomahnya, kuat kesabarannya, menahan nafsu daripada untuk marah kepada keluarga dan istri kita. Ya, itu hak yang paling sulit kata Imam Ghazali. Nah, kebanyakan ya suami-suami yang pengen istrinya nurut, anak nurut, harus diktator dia. Harus begini, kalau enggak perlu, galak luar biasa. Ya, istri pasti takut sama kita, tapi kan beda takut orang begitu. Beda sama Nabi. Nabi itu istrinya takut sama Nabi, tapi takut ta'zim, haibah dari Nabi. Saking hebatnya Nabi bagaimana mengatur keluarga, ya, suasana. Jadi istri Nabi itu takut sama Nabi bukan takut bukan, tapi takut haibah, takut ta'zim karena cinta sama Nabi. Nah, itulah yang hebat. Nah, itu kata Imam Ghazali, tidak akan mampu berbuat semacam itu kecuali orang-orang yang kuat menahan diri, kuat menahan kesabaran untuk tidak gampang marah kepada anak dan istri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu afat atau dampak negatif orang menikah adalah ayakunal ahl wal walad syaghilina an dawamid dzikr. Anak, istri dan anak-anak kita itu membuat kita sibuk, tidak sempat berzikir kepada Allah. Nah, ini sering terjadi karena sibuk urusan istri, karena sibuk urusan anak, sibuk bekerja, sibuk sampai sholat saja nggak sempat. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Nah, itu salah satu afat menikah. Waduh, saya nggak bisa membayangkan, nggak bisa ikut majelis nih, nggak bisa ini, saya terlalu sibuk karena anak saya gini, istri saya begini. Nah, itulah contoh afat menikah. Tapi sebetulnya kalau kita selalu minta tolong kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, selalu beriktikad baik, husnul kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebankan sesuatu pada seseorang kecuali kadar kemampuannya. Ya. Kalau kita bekerja sibuk, kalau kita mau sembahyang pasti bisa, pasti ada jalan keluar, pasti. Memang kitanya nggak mau, masalahnya berat sembahyang, berat dzikir. Alasannya sibuk untuk memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan anak, lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa sembahyang, nggak bisa dzikir, nggak bisa ikut majelis, lain sebagainya. Nah, itu salah satu afat. Memang itu terjadi, dan itu salah satu afat penyakit dampak negatif orang menikah. Ya. Yang kelima, kata Imam Ghazali, salah satu dampak negatif orang menikah adalah asyaghilina an suluki tariqil akhirat. Menyibukkan orang itu, anak dan istrinya, menyibukkan dia untuk menempuh jalan akhirat. Kalau terus sibuk dia dengan dunia, sibuk dengan nafkah yang dia cari, sana sini banting tulang sampai lupa kepada akhirat. Nggak pernah tuh terbayang ingin masuk surga, nggak terbayang sama sekali. Terus setiap hari sibuk terus. Nah, ini salah satu dampak orang negatif orang menikah. Dan kata Imam Ghazali, dan biasanya ketika orang terlalu sibuk mencari dunia, banting tulang cari dunia, ya hanya dapat segitu-gitu bahkan kurang untuk beri nafkah, biasanya muncul sifat bakhil, sifat pelit muncul. Waduh, saya punya rezeki bulan ini dapat 10 juta nih, ya enggak, buat istri saya segini, anak saya gini, buat kontrakan segini, buat ini, waduh pas-pasan nih, nggak sempat sedekah saya. Nah, orang kayak gitu diminta 100.000 susah banget tuh. Waduh, nggak cukup, padahal 10 juta sebulan. Diminta 100.000 aja buat infak fisabilillah. Waduh, nggak sempat. Buktinya apa? Ketika dia ke masjid ada keropak lewat depan kita, dia buka dompetnya, pasti cari yang paling kecil tuh. Ada ratusan, ada 50-an, ada ribuan, ada 10.000, pasti yang itu yang 5.000 tuh, yang paling kecil. Itu salah satu dampak orang terlalu sibuk, ya, terlalu berat dia menanggung nafkah istri dan anak-anaknya sehingga dia jadi orang bakhil.
Dan itu banyak terjadi kata Imam Ghazali di zaman sekarang. Itu zaman dulu ya. Ini Imam Ghazali menjelaskan zaman sekarang itu zaman dulu. Zaman tahun 500 Hijriah. Apalagi zaman sekarang. Nah, lalu Imam Ghazali bagaimana mengatakan? Kata Imam Ghazali, "Wa qad nabbahnak 'alal fawaid wal afat." Aku telah sebutkan kepada kamu, wahai teman-temanku, wahai keluargaku, wahai saudaraku, anak-anak muda, ya, orang-orang mukmin. Aku telah jelaskan kepadamu dampak positif dan negatifnya orang menikah. Ya. Lalu bagaimana? Oh, yakhtalif bi ikhtilafil aqwas. Itu berbeda-beda dengan pendapat masing-masing orang. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bagi dia sebaiknya menikah, ada yang tidak. Itu tergantung kepada faktor. Ya, fakta beda halak. Maka cobalah dirimu bagaimana. Kau itu termasuk orang yang mana? Wakhtar li nafsik ma huwa aqrab laka ila tariqil akhirah. Maka pilihlah untuk dirimu. Pilih untuk dirimu sendiri mana yang lebih maslahat buat aku. Apakah aku menikah atau tidak? Kalau aku menikah, bisa enggak dengan menikah aku menempuh jannah akhirat? Kalau bisa, menikah lebih baik. Tapi kalau dengan menikah aku tidak bisa menempuh akhirat, tidak bisa berdikir pada Allah, maka jangan menikah. Nah, ini semua terserah kepada kamu bagaimana maunya kamu, dan pilih mana yang terbaik. Tujuannya adalah apapun yang kita pilih, kita hidup ini harus punya tujuan. Tujuan hidup kita yang paling pokok, yang paling utama adalah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada kita dan bisa menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu punya tujuan kita, tujuan pokok hidup kita begitu. Apakah dengan itu kita bisa menempuh hal itu dengan menikah? Yang menikah lebih baik, silakan menikah. Itu padilannya, itu keuntungannya. Oh, nggak sanggup, nggak usah menikah. Ya, tapi kalau tujuan sama, yang jangan sampai terjadi ente menikah tidak, bekerja enggak, dakwah enggak manfaat hidup, nganggur aja. Nah, itu yang sayang. Ya, kata Abu Darda, sayangilah 1-2 orang katanya. Yaitu orang yang paling aku sayangi adalah yang aku kasih adalah orang yang tidak punya penghasilan. Penghasilan dunia tidak punya, akhirat tidak punya. Nah, ini yang paling kasihan nih. Hidup nganggur. Ya, hidup nganggur. Ibadah enggak. Ya. Ya mestinya kalau dia tidak menikah, sibuk dengan ibadah, dengan dakwah, dengan ibadah, dengan karang kitab. Sekali Imam Nawawi enggak menikah. Tapi beliau hidupnya dari 24 jam tuh tidak pernah berhenti ibadah, mengarang kitab, ibadah, bersedekah, mengajar, dakwah. Beliau enggak menikah, itu enggak apa-apa. Ini kalau menikah enggak tapi nganggur, ya, nongkrong di warung, halehe, tidur, ngopi, gitar-gitaran. Itu mah namanya sayang-sayang umur, ya enggak? Buang-buang umur sia-sia. Padahal umur itu adalah modal yang paling utama. Umur itu adalah modal paling utama bagi kita untuk menjalani hidup kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya penghasilan. Penghasilan dunia enggak punya, akhirat enggak punya. Itu orang yang paling rugi. Maka mudah-mudahan insyaallah wali FM, saya doakan mudah-mudahan ya menikah, ingatlah padilahnya apa, ya, afatnya apa, supaya kita bisa menjaga. Ya, padilahnya tadi ada 5, ya, afatnya juga, dampak positifnya ada 5, kita hafalkan, kita ingat-ingat, itu dampak positifnya sebagai motivasi kita untuk menikah, dan dampak negatifnya ada 5 juga sebagai dampak kita menjaga jangan sampai setelah kita menikah terkena dampak semacam itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengar WDIP yang sudah menikah mudah-mudahan semuanya selamat semua keluarga bisa diarahkan ke akhirat semua. Amin. Dunia ini hanya sementara, ya. Sehebat apapun kita umur paling 60-70, ya. Orang kalau sudah lebih 70 tahun udah pengen mati lebih banyak ketimbang pengen hidup. Terus aja. Ya, umat Nabi Muhammad ini umurnya kalau 60-70 itu sudah, ya, anak. Kalau orang sudah berumur 70 ke atas itu udah malas hidup. Apalagi kalau udah 100 lebih. Aduh. Saya punya nenek umurnya 100 tahun. Itu kalau saya datang ke rumah dia, Mahfud, doain nenek, udah bosan hidup, pengen cepat mati. Subhanallah. Itu baru 100 tahun, ya enggak? Baru 100 tahun udah begitu ngomongnya. Jadi intinya adalah hidup ini enggak lama. Ya. Yang sedikit ini mari kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita menikah, niat yang baik supaya semua pahala semua. Kalau tidak menikah juga harus diinfakkan hidup kita untuk fisabilillah sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Jangan sampai kita menikah tidak, ibadah tidak, sia-sialah umur kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah pada kita semua.